Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat GSJA Mangga 2 yang terkasih. Pada pagi ini kita akan kembali ibadah kita melalui online. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah kita walaupun hanya di rumah mungkin ya, seperti itu. Berdoa terlebih dahulu untuk mengikuti ibadah kita ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Baiklah, kita akan menutup mata kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh Tuhan hadir lagi di tempat di mana kami berada Tuhan. Itu adalah di rumah kami masing-masing, walaupun tidak di tempat ibadah di tempat ini Tuhan. Di gereja kami, di GSJA Mangga 2. Tapi biarlah kami mau menyiapkan hati kami dengan sungguh. Karena kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berkumpul dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami mau menyiapkan hati kami untuk kembali Tuhan, menyembah kepada Engkau dan juga mendengar kebenaran firman-Mu sebentar. Dan biarlah kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Biarlah kami tidak menjadi tawar Tuhan, hati kami tetap setia kepada Engkau. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu usia kami akan bertambah. Kami tidak tahu kapan waktu kami ini akan berakhir. Tapi kami tahu Engkau bersama dengan kami, yang selalu memperbarui batin kami dari sehari ke sehari. Sangat bersyukur kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Biarlah kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan kami mengucap syukur.
Haleluya, amin. Selamat pagi pada semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh bertemu, beribadah secara online. Tuhan tuh begitu baik dalam hidup kita, sudah pelihara kita sepanjang minggu ini. Kayak percaya Tuhan juga akan menyertai kita senantiasa. Mari kita akan menyanyikan lagu yang terbaik, siapkan hati-hati saudara yang terbaik. Menyanyikan lagu yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Betapa heranlah, heranlah.
benar bahwa Allah kita sungguh heran di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita bahwa firman Tuhan mengatakan ikut bersama dengan Tuhan itu hal yang menyenangkan. Mari naikkan bersama-sama pujian ini. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin
kita lanjutkan lagu selanjutnya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji
kita akan terus menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kita mau menaikkan pujian, ku suka menuturkan. Haleluya, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. masuk dalam penyembahan kita, mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, kita akan bersyukur dengan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan baik buat kita.
Kami sangat menghargai segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sangat menghargai semua perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami sangat menghargainya Tuhan. Kami sangat berterima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami setiap hari menerima kebaikan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang dahsyat, perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan. Segala pujian yang kami sudah naikkan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami percaya Tuhan disenangkan, hati-Mu disukakan dengan pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau menyertai sisa kebaktian kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Memuaskan, namun kemudian ku datang ke salibnya, di mana air hidup berlimpahan. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Betapa manisnya air hidup Tuhanku, karenanya ku bersuka berseri. Berkat anugerahnya ku rasakan selalu, ku sorak haleluya tiap hari. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Dulu ku berdahaga di negeri dosa, di mana tiada yang memuaskan. Namun kemudian ku datang ke salibnya, di mana air hidup berlimpahan. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Betapa manisnya air hidup Tuhanku, karenanya ku bersuka berseri. Berkat anugerahnya ku rasakan selalu, ku sorak haleluya tiap hari. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Berlimpah bagiku dan bagimu, berlimpah bagiku dan bagimu. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada pada pagi ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Pantekosta. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita akan naikkan satu pujian yang membangun iman kita. Ku tidak takut sebab Tuhan menyertai kita.
Mari semua kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari semua jemaat yang ada di rumah kita naikkan pujian bersama-sama. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memberikan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bila pagi ini kami boleh tetap berdiri Tuhan, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan yang setia, punya Allah yang luar biasa.
biasa. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Tiba saat Tuhan kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau sentuh hati kami, Kau jamah hati kami. Supaya kami boleh mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan boleh jatuh di hati yang terbaik. Hati yang sudah disediakan, hati yang sudah disiapkan Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah penolong bagi hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang memuaskan jiwa kami. Firman-Mu yang akan memulihkan hidup kami. Firman-Mu yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Karena firman-Mu Tuhan ya dan amin. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukan maksud hati hamba-Mu yang disampaikan pada pagi ini. Bukan pikiran hamba yang berkata-kata, tetapi urapan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba Tuhan boleh berbicara bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan hikmat manusia. Tetapi Tuhan, hamba-Mu boleh memberitakan firman Tuhan, berbicara firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Roh Allah, supaya iman kami bukan bergantung kepada hikmat manusia, tapi iman kami bergantung kepada kekuatan Allah, sehingga iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh bekerja dengan luar biasa Tuhan. Sebab ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau mencari masih ada imankah di dunia. Iman kami boleh tetap teguh Tuhan, karena firman-Mu selalu menopang kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba serahkan pemberitaan firman kepada pimpinan Roh Kudus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang sudah diberi kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada pagi ini Roh Tuhan akan bekerja ketika kita menyiapkan hati kita dengan baik, kita mempersiapkan diri kita dengan baik, maka firman itu akan menyentuh kita, firman Tuhan akan memulihkan kita, firman Tuhan akan menguatkan kita. Seperti pujian tadi, katakanku tidak takut. Di dalam firman Tuhan ada 365 kali kata jangan takut. Artinya saudara, ketika kita menghadapi situasi apapun, jangan takut. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ketika kita punya problem, kita punya masalah, ingat masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Saudara, tidak terasa sudah 2,5 bulan saudara kita lewatin PSBB, kita sudah lewati masa-masa di mana kita harus tinggal di rumah, termasuk saya 2,5 bulan sudah ada di rumah saudara. Sebelum PSBB Maret yang lalu saya mengalami sakit 1 minggu di rumah sakit, sempat pingsan di rumah sakit di kamar mandi. 1 minggu di rumah sakit bukan keadaan membaik tapi semakin memburuk. Obat-obat dokter tidak membantu saya sama sekali, tidak menyembuhkan saya sama sekali. Bahkan keadaan saya makin parah saudara. Saya percaya dalam kesulitan kita, dalam sakit penyakit kita, dalam apapun persoalan kita, di situ kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu sakit apa, saya nggak berani cerita ke orang bahwa saya sakit. Karena waktu Maret kemarin sangat, kalau orang bilang sakit panas, sakit batuk, pilek itu sangat menakutkan. Jadi saya diam-diam di kamar, nggak berani kemana-mana. Saya pilek sedikit mampet, batuknya itu yang dahsyat nggak berhenti-berhenti. Sakit leher, demam, hidung saya sempat nggak terasa cium bau apa, makan juga lidah nggak begitu terasa saudara. Setelah dengar kesaksian-kesaksian orang yang sembuh dari COVID, sepertinya mungkin saya kena COVID, tapi saya nggak tahu. Cuma saya bilang ke anak saya, Nat jangan deket-deket mami, ini kayak mami kena COVID, jangan deket-deket. Karena saya menggigil, saya sangat kedinginan, dan tiap pagi saya bangun tidur, saya bangun ke depan, saya nangis sampai mata-mata saya bengkak. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan, sesak dada saya seperti ada neken saudara. Saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan, tolong Tuhan. Jangan sampai saya kena COVID. Kalau saya kena COVID mati sendiri nggak apa-apa, tapi anak-anak saya nggak berani ikut komsel, saya nggak berani datang ke gereja karena saya takut. Saya hanya berdoa setiap pagi saya bangun, saya berdoa, saya menangis, saya berdoa. Batuknya itu yang nggak tahan, terus menerus. Badan saya agak sedikit meriang, tengah malam meriang.
pulang dari rumah sakit bukan tambah baik, tambah parah. Cuma hanya berdoa, Tuhan tolong. Tetap menyembah, tetap memuji, tetap bersyukur, nangis, Tuhan terima kasih. Udah nggak berdoa apa-apa, cuma hanya menyembah dan menyembah. Lalu kemudian udah pas detik-detik saya udah gak kuat, saya ke dokter penjagalan, ada dokter pengganti. Jadi saya kemudian ke dokter itu, kemudian diperiksa katanya lambung, saya kasih obat batuk dan sebagainya. Lalu kemudian saya habis dari situ rasanya tenang gitu udah ke dokter kan, makan minum obat dokter, besoknya batuk agak meredah. Kemudian saya nggak berani makan yang aneh-aneh, pokoknya udah saya jaga kesehatan saya dan sebagainya, saya minum vitamin dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saya sembuh dan saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Sampai detik ini saya tidak kumat, saya tidak kambuh, saya sehat. Dan dengar kesaksian-kesaksian, ciri-cirinya sepertinya COVID. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, badai sudah berlalu, ketakutan, kesesakan. Itu begitu menakutkan sepertinya dekat dengan bayang-bayang maut. Ini saya tidak melebih-lebihkan, tapi memang kenyataan seperti itu. Saya hanya bisa berlutut, bersujud, hanya bisa pakai selimut, tutupin badan saya. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Saya percaya pada masa-masa sulit ini saudara, kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Banyak kesaksian. Justru di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan nyata. Ketika kita masih kuat, masih bekerja, kita masih bisa andalkan pekerjaan kita, andalkan tabungan kita bisa andalkan bos kita bisa andalkan apapun. Tapi saat ini kita mau andalkan siapa saudara? Tetangga, teman, bos kita, semua mereka mengalami hal yang sama. Mereka sekarang semuanya menjaga diri sendiri. Yang penting mereka punya tabungan. Mereka udah gak bisa bagi-bagi uang atau kasih pinjam orang. Semua masih mementingkan diri sendiri, mikirkan diri sendiri. Itu yang terjadi. Justru saat-saat seperti itu Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang hatinya jauh dari Tuhan. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa gak gereja? Aduh saya sibuk Blur, saya sibuk Pak, saya gak punya waktu. Berdoa pagi, berdoa gak punya waktu, saya harus bekerja dan sebagainya. Nah 2,5 bulan ini kita gak terasa sudah ada di rumah. Kita punya waktu yang panjang baca firman Tuhan, kita punya waktu yang panjang untuk berdoa, kita punya waktu yang panjang untuk menjadi berkat di media sosial, berbagi firman Tuhan dan sebagainya. Kita menjadi berkat buat anak-anak kita saudara. Jadi ada hal-hal yang positif saudara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau sibuk kita gak punya waktu buat anak-anak dan keluarga, tapi kita punya waktu yang sama, waktu yang begitu banyak untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya percaya saudara di tengah masa-masa sulit ini, kuasa Tuhan nyata saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan nyata tepat pada waktunya. 2,5 bulan gak bekerja masih bisa makan. Masih bisa makan daging, masih bisa beli ini dan itu saudara. Tapi ke depannya saudara 1 bulan lagi saya percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup orang-orang yang mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Semua yang baik Tuhan sediakan buat kita. Kita harus bayar harga, kita mesti lebih dekat pada Tuhan. Kita dekatkan diri kita pada Tuhan, kita andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara hari ini adalah hari Pantekosta saudara. 2000 tahun yang lalu Yesus menyuruh murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Firman Tuhan katakan Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur, roh yang menginsafkan manusia, roh yang menolong kelemahan kita. Itu banyak dalam kitab-kitab firman Tuhan. Dalam KPR 2 juga katakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mengapa harus hari-hari terakhir? Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Pada hari-hari terakhir, mengapa pada hari terakhir? Karena pada hari-hari terakhir dalam masa-masa yang sukar. Masa-masa yang jahat, manusia sudah tidak ada kasih lagi.
Manusia hanya pikirkan diri sendiri. Manusia semakin jahat dan sebagainya, saudara. Tantangan demi tantangan kita akan lewati. Saudara, tanpa Roh Kudus kita bisa menjual iman kita. Ketika kita ditawarkan sesuatu, mungkin yang untuk jasmani kita bisa tukar keselamatan kita. Kita bisa tukar Yesus dengan hal-hal jasmani, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita akan tergiur dengan apa yang bisa lihat. Kita ditawarin mungkin uang segepok, mungkin kita ditawarin makan dan sebagainya. Tapi kamu harus melakukan ini dan itu. Ya udahlah, yang penting saya bisa menyambung hidup. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kita perlu Roh Kudus. Pada hari-hari terakhir, Tuhan berjanji Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia, dari anak-anak, anak muda, anak remaja, orang tua. Ini janji Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan akan tepati. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan? KPR 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jika Roh Kudus curahkan, maka kita akan diberi kuasa. Banyak orang katakan, saya sudah penuh Roh Kudus ketika aku sudah dibaptis, ketika aku menjadi percaya. Banyak gereja-gereja katakan Roh Kudus itu saat kita percaya, udah ada Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita percaya, kita hanya dimateraikan Roh Kudus, sah. Belum penuh Roh Kudus. Dalam KPR 19 Rasul Paulus bertanya kepada jemaat, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus ketika engkau menjadi percaya? Kami tidak tahu apa itu Roh Kudus. Mereka sudah dibaptis, tapi mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Roh Kudus aja nggak tahu. Kita harus mengenal Roh Kudus. Kita harus belajar siapa itu Roh Kudus. Saudara, kalau saya tidak mengenal seseorang, nggak mungkin saya bisa mengasihi dia. Gak mungkin kita bisa mengasihi seseorang yang tidak kita kenal. Kita mesti bertemu, mungkin kita harus pelajari siapa dia, tinggal di mana, kita mungkin berteman dengan dia. Baru kita akan punya rasa yang, aduh saya pengen dekat dengan dia, saya ingin bersahabat dengan dia. Demikian Roh Kudus. Jika kita tidak tahu Roh Kudus itu apa, tidak mungkin saudara kita haus dan lapar akan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan Roh Kudus dicurahkan bagi hati-hati yang haus, yang lapar, yang ingin. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Kita tidak takut lagi dengan kuasa kegelapan. Kita tidak takut lagi dengan penghulu-penghulu roh jahat di udara. Karena Roh Kudus yang berperang di dalam diri kita. Saudara, ketika firman Tuhan, Roh Allah ada di dalam kita. Alkitab katakan, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Mungkin dari daerah Nias, daerah Ambon, daerah Batak, mereka takut dengan opo-opo atau dengan dukun, pedukunan dan sebagainya, mereka takut disantet. Tapi kita berani katakan kalau Roh Allah itu ada dalam diri kita, maka roh kita itu besar, lebih besar daripada roh-roh di dunia yang kecil yang gak mampu apa-apa. Firman Tuhan juga katakan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya roh keberanian untuk apa? Bukan untuk berantem, tapi kita punya roh keberanian untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena roh yang bekerja dalam diri kita, bukan kita lagi. Saya bisa berdiri di sini bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Roh Kudus yang mendorong saya berbicara, yang mendorong saya berdoa, yang mendorong saya memuji dan menyembah Tuhan. Semua pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang katakan saya sudah penuh Roh Kudus, tapi kita lihat buah kehidupannya. Ada kasih tidak? Ada belas kasihan tidak? Sudah kalau kita katakan kita penuh Roh Kudus tapi tidak ada perubahan hidup, tanda tanya besar. Hanya percaya nggak cukup, hanya dibaptis nggak cukup, hanya datang ibadah nggak cukup. Harus ada perubahan hidup. Yesus katakan kalau tidak lahir baru dengan air dan roh, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Artinya saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, berat kita untuk masuk ke dalam surga. Saya tidak katakan, oh kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak penuh, engkau tidak masuk surga. Berat saudara, apalagi kita hadapi masa sulit. Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Contoh gampang,
Ada yang musuhin kita, ada yang jahatin kita. Kita bales gak? Itu aja yang gampang dulu. Tuhan katakan kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan berarti kita ditampar, kita kasih lagi. Artinya kita tidak membalas. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa tetapi aku tidak tinggalkan engkau sebagai yatim dan piatu. Tetapi aku akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai engkau selama-lamanya. Yesus berjanji, jikalau engkau mengasihi aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong huruf besar, penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tugas Roh Kudus, Roh penolong menyertai kita selama-lamanya. Tanpa Roh Kudus mungkin saya bisa murtad. Tanpa Roh Kudus mungkin saya bisa gadaikan kekristenan saya. Mungkin saya bisa gadaikan iman saya. Tetapi ada penolong di dalam diri saya. Saat jatuh bangkit lagi. Saat lemah Roh Kudus kuatkan kembali. Yaitu roh kebenaran, Roh Kudus disebut roh penolong, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Orang yang masih keduniawian, orang yang masih cinta dunia, orang yang hidupnya masih suka pesta pora, suka dengan dunia, tidak bisa menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, saudara. Maka dia akan menjadi penolong, dia akan menyertai kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Fungsi Roh Kudus, dia menjadi penghibur, dia menjadi penolong. Dia menyertai kita. Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan kita kembali waktu kita mau melakukan kesalahan. Roh Kudus mengingatkan kita satu firman, ingat. Roh Kudus mengingatkan kita dengan satu firman. Sehingga kita, oh iya, saya ingat firman Tuhan itu dan sebagainya. Dan firman Tuhan juga katakan, Roh Kudus juga membantu kita berdoa segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kalau kita punya persoalan, kita punya beban yang berat, kita gak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Kita gak bisa cerita, hanya air mata yang terus mengalir. Kita gak bisa berkata-kata, kita gak bisa bicara, kita gak bisa mengungkapkan isi hati kita. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus membantu kita berdoa segala keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Dalam Yohanes 16 juga katakan, dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, dia akan menginsafkan kita, dia akan mengingatkan kita, dia akan mempertobatkan kita. Kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat kita lagi, melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Saudara, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka satu kita menerima kuasa. Kita akan diberikan roh penghibur, kita akan terhibur ketika kita punya problem, punya masalah berat. Roh Kudus akan menghibur kita. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, Roh Kudus menjadi penghibur kita. Dia akan menginsafkan, dia akan mengingatkan kita apa yang pernah kita dengar dari Tuhan. Roh Kudus juga yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus juga yang akan mengingatkan, membantu kita berdoa segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, saat ini kita sedang menghadapi begitu masa yang sulit. Kita nggak tahu PSBB ini sampai kapan. Kalau sampai PSBB ini gagal, tidak berhasil, maka kita akan masuk dalam gelombang herd immunity. Bagaimana tanggapan kita, saudara, respon kita, cara pandang kita, saudara. Artinya apa? Artinya seleksi alam yang kuat bertahan, kemudian imun, mempunyai kekebalan terhadap penyakit, yang lemah akan meninggal dengan sendirinya.
Jadi dampak negatif dari herd immunity akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa. Saudara bayangkan, akan ada kematian massal. Rumah sakit akan super kewalahan. Ini yang akan terjadi saudara. Jadi kita keluar melawan penyakit, melawan virus yang kita gak lihat. Mungkin kita bicara gak sengaja terpapar COVID. Udah yang lemah, yang udah usia lanjut, yang punya penyakit dalam, mungkin obesitas, mungkin penyakit jantung dan sebagainya, ya udah mati. Kalau mati sendiri gak apa-apa. Dalam keluarga ada berapa orang, itu kena semua. Ini yang kita hadapi saudara. Artinya kalau kita gak dekat dengan Tuhan, kita gak benar-benar jaga, ya sudah. Artinya saudara dalam ke depan ini kita gak tahu apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut. Kita tetap ikuti peraturan pemerintah, kita jaga kesehatan, pakai masker, kita cuci tangan dan sebagainya saudara. Kita jaga kesehatan dalam firman Tuhan sudah kita lihat dalam kitab Efesus 6:10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita menghadapi virus, kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Banyak dengar berita-berita, antikris, ini terjadi begini-gini, itu membuat kita takut. Tapi saudara tahu gak, kalau kita cara pandang kita lihat COVID ini, kehancuran, kematian, kemiskinan, kelaparan, banyak pengangguran dalam sisi negatifnya, kita lihat seperti itu. Tapi kalau kita lihat sisi positif, itu terjadi pertobatan di mana-mana. Negara-negara yang kuat, negara-negara raksasa mulai menyerah. Yang tadinya perang-perang, mereka udah mulai menyerah. Bersujud, berlutut kepada Tuhan yang tadinya tidak punya waktu ibadah. Mereka mulai rindu untuk mencari Tuhan. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya udah mulai menyerah dan mereka mulai mencari Tuhan. Jadi ada sisi positif. Di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini kita melawan saudara, bukan lagi melawan virus, tapi ini benar kita melawan penguasa-penguasa di udara. Sebab firman Tuhan kata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Menghadapi corona, gunakan masker, gunakan kayak helm seperti itu. Gunakan cuci tangan. Tapi ketika kita melawan penguasa di udara, kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam menghadapi COVID, menghadapi virus, kita juga harus kuat secara jasmani. Makan yang sehat dan sebagainya, jaga kebersihan. Jadi berdirilah tegap, berikat, pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan dan sebagainya saudara. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Firman Tuhan katakan jika Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia, itulah hari di mana Tuhan Yesus akan datang. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu saudara. Kedatangan Tuhan bukan hari yang menakutkan, tetapi kedatangan Tuhan adalah hari yang luar biasa senangnya. Di mana kita akan bertemu dengan Yesus di udara, kita akan terangkat. Yang kita lakukan adalah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan serupa dengan siapa saudara bergaul. Firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, janganlah engkau serupa seperti dunia. Jangan serupa seperti dunia. Saudara, bagaimana kita bisa serupa dengan seseorang ketika kita bergaul dengan dia, ketika kita main dengan dia. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan pemarah supaya engkau tidak terbiasa, supaya engkau tidak sama dengan dia. Saudara, kepada siapa kita bergaul? Bangun pagi kita cari siapa. Tetapi saya percaya saudara, kita akan bisa serupa dengan Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Bangun mesbah. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka kita akan serupa dengan dia, dekat pada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan setiap saat, setiap waktu. Naikkan syukur, naikkan doa syafaat. Ingat doa syafaat untuk keluargamu, untuk pemerintah, untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini mengalami krisis yang luar biasa saudara.
Di Facebook sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai curhat. Mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya pendapatan dan sebagainya. Semua rata-rata mereka cari pertolongan saudara. Tetapi biarlah saudara kita yang masih kuat, kita masih ada gaji, kita bisa bekerja, bersyukurlah. Tapi jika mungkin kita tidak ada pekerjaan, kita dirumahkan, kita berusaha. Dan ketika kita berusaha, Tuhan bisa buka jalan buat kita, saudara. Tetap dekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa jadi berkat sudah dalam masa-masa sulit seperti ini, saudara. Dekat kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Libatkan Roh Kudus, undang Roh Kudus, penuhi, kita cari. Penuhkan hidupmu dengan Roh Kudus. Saya percaya saudara, Tuhan akan menolong kita. Kita bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Amin saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, mencerahkan kita. Menolong kita untuk melewati masa-masa ini. Kita akan akhiri firman Tuhan dengan doa. Kita tutup dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau utus Roh-Mu ke dalam hidup kami untuk menyertai kami, untuk menolong kami, untuk mengingatkan kami, untuk menginsafkan kami, untuk menolong kami berdoa segala keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan tolong Tuhan keadaan ekonomi kami Indonesia Tuhan. Kau tolong hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di pedalaman. Engkau tolong gereja-Mu, Kau tolong anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin saat ini sakit. Kami berdoa juga untuk para medis Tuhan, suster, dokter Tuhan, Kau berikan mereka pertolongan, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk bertahan Tuhan, untuk lakukan tugas mereka. Tolong juga kepada semua Tuhan, pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Sebab Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan Tuhan terus bekerja di dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus mengubah hidup kami. Firman Tuhan menjamah hidup kami sehingga ada kehidupan yang baru, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita telah mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa Roh Kudus yang kita harus miliki. Dan biarlah pada minggu yang akan datang kita akan tetap melakukan ibadah kita bersama. Tapi kita tahu bahwa minggu depan adalah minggu yang pertama. Berarti kita akan ada perjamuan Tuhan di gereja kita ini. Dan biarlah jemaat bisa mengikuti semua dengan baik. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baiklah, kita akan segera menyelesaikan ibadah kita, dan kita akan menutup dengan doa, dan kita akan menyanyikan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Puji Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur karena simfoni ajaib, ajaib Tuhan.
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Mulai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Bapa Engkau saja yang akan menolong kepada kami supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Tetap setia mengiring kepada Engkau. Dan biarlah apabila Engkau datang kembali ke dalam dunia ini, Engkau akan mendapatkan iman. Kami masih tetap setia kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang setia mengiring kepada kami. Kami tahu kasih-Mu tidak berkesudahan, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari Tuhan, dan biarlah kami mau Tuhan, Engkau selalu memperbarui kehidupan kami Tuhan. Kami dapat mengalahkan semua tantangan yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan Engkau mau tolong Tuhan pada kami supaya kami boleh tetap kuat dan setia mengiring kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kita akan mengangkat ke tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami. Haleluya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin.